salah dibaca selanjutnya dijauhkan dari malapetaka, dijauhkan dari penyakit sampar. Emang Yesus pernah dapat penyakit sampar? Kan enggak, Yesus tidak pernah mengalami penyakit sampar. Apakah Yesus pernah mengalami yang namanya digigit ular tedung? Kan enggak ada. Atau terhadap melawan 1.000 orang, kan enggak, kalau 1.000 orang rebah di sisimu. Apakah Yesus pernah mengalami ada 1.000 orang yang rebah di sisi Yesus? Kan enggak pernah ada itu. Yesus 1.000 orang rebah di kaki Yesus, kan enggak ada, tidak pernah Yesus mengalami penyakit sampar. Tetapi ayat ini berbicara tentang orang-orang yang taat kepada firman Tuhan akan mendapat sebuah perlindungan, tudungan, artinya perlindungan ya dari Tuhan. Itu maksud dari ayat ini. Bukan ayat ini tidak ada satu ayat pun tidak berbicara tentang pengangkatan. Kalau kita baca di ayat keempat di kitab Matius, saya baca dulu ya, biar kitab Matius 4 kalau tidak salah kan. Nomor 6. Ya, nomor 6. Justru kalau kita selesai, iblis di ayat yang 11, lalu iblis meninggalkan dia dan lihat malaikat-malaikat datang melayani dia. Bukan malaikat datang membawa dia ke surga, tetapi malaikat datang melayani. Kalau Yesus sudah terangkat ke surga di Matius pasal 4, maka tidak akan ada cerita Matius pasal 5, tidak ada cerita masuk Matius pasal 6, 7 dan selanjutnya sampai pasal yang ke-26 tadi. Kalau sampai cerita Yesus sampai di Matius pasal 4, maka tidak akan ada Matius pasal 6 ayat 24 yang menjadi favorit Bang Juma. Itu tidak akan ada, karena ini satu mata rantai yang tidak bisa dipisahkan. Karena sudah selesai di Matius pasal 4, sudah selesai terangkat. Ngapain juga tercatat yang lain, Yesus membuat perjamuan kudus apa dan sebagainya. Justru ayat ini bicara tentang pencobaan Yesus, bukan bicara tentang pengangkatan. Jadi iblislah yang mengutip ayat ini untuk mempelintir lalu menggoda. Nama juga mencoba. Orang kalau mencoba itu orang pakai trik apa saja untuk mencoba atau menggoda. Seperti seorang laki-laki, umpamakan ya, seperti orang pacaran. Laki-laki itu dia akan berusaha trik apapun, trik yang nyeleneh atau apapun, berusaha bagaimana supaya menarik hati wanita. Nah, dalam iblis menggoda Tuhan Yesus, dia akan berusaha upaya cara baik tidak baik caranya, dia tidak penting, yang penting Yesus itu jatuh. Tapi buktinya Yesus tidak jatuh dalam rayuan iblis. Oh, Yesus kan tidak bilang, oh lu tidak tahu saya ini anak Tuhan, saya lompat sekarang, lu jangan coba-coba saya. Enggak pernah. Yesus tetap diam dan dia menjawab dengan santun, dan iblis meninggalkan dia. Datanglah malaikat melayani dia. Tidak dikatakan malaikat datang lalu mengangkat dia ke surga. Oke, itu jawaban saya, tanggapan saya dari Mazmur. Kalau Bang Juma tetap ngotot ini, maka Bang Juma harus berikan bukti. Di mana ada 1.000 orang yang rebah di kaki Yesus. Di mana Yesus pernah mengalami yang namanya penyakit ular tedung. Di mana Yesus pernah mengalami yang namanya penyakit sampar. Kalau memang Mazmur 91 ini harus dipaksakan untuk Yesus ya. Itu pertama. Dan kita berikut di Amsal. Bang Juma harus buktikan kalau memang Bang Juma paksakan ayat ini untuk Yesus. Di mana 1.000 orang rebah di sisi Yesus ya. Itu yang di dalam Matius Amsal berapa tadi, 21 ya? Kalau tidak salah ya. Iya. Amsal 21 itu bicara orang benar menjadi tebusan, orang yang jahat menjadi tebusan orang yang benar. Bang Juma lupa kalau Musa bersama Harun dan Yosua memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Ada begitu banyak orang yang mati hanya untuk menyelamatkan orang Israel. Banyak orang harus mengalami kematian. Konteks ini bicara tentang itu, di mana Tuhan menyelamatkan bangsa Israel dan banyak orang mengalami kematian. Firaun yang juga mati di Laut Merah. Anak sulung Firaun juga mati. Ada begitu banyak orang Mesir yang mati ketika Musa membawa bangsa Israel keluar dari. Ini yang penulis Amsal ingat, sehingga penulis Amsal mengingat bahwa orang jahat menjadi tebusan orang benar. Ini tidak bicara pengangkatan Yesus, Mas Bro, abangku. Kita sama-sama dari Indonesia Timur ya. Hanya beda pulau, beda kulit saja. Itu yang disampaikan. Kalau ini tidak ada hubungan dengan kenaikan Bang Juma, tetapi ini bicara penulis mengingat bagaimana pertolongan yang orang Israel alami. Ada begitu banyak orang yang korban ketika bangsa Israel keluar atas dipimpin oleh Musa. Itu, saya kira dua ayat ini sama ya, kitab pasal 11 dan pasal 12 itu sama. Tidak ada di situ tentang kenaikan di situ. Kalau kenaikan di situ ada di mana Yesus naik
ke surga. Maka kan itu pertanyaan lagi, kalau ada orang yang menggantikan Yesus, coba Bang Juma coba berikan data proses penangkapan orang yang digantikan Yesus itu seperti apa? Oke Bang Darius. Ya, thank you Bang Darius, terlalu panjang gantiannya. Silakan Bang Zuma. Mute-nya Bang Zuma, mute-nya. Oke. Jadi gini, Bung. Setiap sesuatu yang diajukan pasti ada saja penolaknya, itu wajar itu. Dan penolak ini akan senantiasa mencari alasan pembenaran. Tapi yang perlu saudara pahami di dalam Matius 4 ini, iblis itu dengan jelas, kalau kamu ini adalah anak Elohim katanya. Kalau engkau adalah anak Allah, anak ilah, anak Tuhan, jatuhkan dirimu. Sebab ada tertulis. Ada tertulis. Yesus juga mengatakan ada tertulis. Sama-sama mengatakan ada tertulis tentang dirinya. Jangan Anda larikan. Oh, Mazmur 91 itu untuk kepada siapapun. Loh, bukannya hanya Yesus sebagai anak Elohim, anak tunggalnya. Jadi kita tidak bisa ngadi-ngadi mengarang sebuah cerita untuk menutupi sebuah kebenaran. Iblisnya mengatakan, dia Tuhan akan mengirim malaikat untuk menatang engkau di tangannya, agar kakimu tidak terantuk kepada batu. Nah sekarang Mazmur 91 ada tertulis seperti itu enggak? Ada. Oh kenapa dia tidak kena sampar? Kenapa dia tidak digigit ular? Kan sudah dibilang, aku akan menyelamatkanmu. Jangankan dibunuh, katakan kena penyakit panu aja, Yesus Allah tidak izinkan. Dia itu anak yang suci, hamba yang suci. Tuhan tidak mengizinkan terjadi apapun terhadap Yesus. Maka kalau saudara berkata 10.000 di samping kanannya rebah, lihat aja orang yang menyalibkan. Kan banyak orang yang menyalibkan Yesus. Orang yang ingin kemudian Yesus ini dibunuh kan banyak. Ribuan manusia dalam proses penyaliban terjadi. Penyaliban itu memang terjadi. Rame. Sampai Tuhan mengatakan, engkau hanya menonton. Menonton siapa? Menonton orang yang fasik. Sebab Tuhan adalah tempat perlindunganmu. Itu yang dikatakan. Coba Anda baca dalam nomor 8-nya. Engkau hanya menonton dengan matamu sendiri yang melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Siapa orang fasik ini, Bang? Amsal 17 nomor 23. Orang fasik itu adalah orang yang menerima suap. Antara Yesus dan Yudas kira-kira siapa yang fasik? Siapa yang menerima suap? Yesus hanya menonton Yudas. Makanya dikatakan di data Mazmur 91 nomor 16-nya, dengan panjang umur engkau aku kenyangkan dan aku perlihatkan keselamatan kepadamu, keselamatan dariku. Itu yang dikatakan, dengan panjang umur dan akan kuperlihatkan keselamatan kepadamu. Ini jelas. Ini tidak bisa dipungkiri nih. Yesus menonton, Yesus dipanjangkan umurnya, Yesus diselamatkan oleh malaikat. Narasi yang Anda bangun, kenapa pada saat Yesus di dalam Matius 4 nomor 6 itu, Yesus tidak terangkat? Oh bukan pada saat itu Yesus terangkat. Yesus terangkat pada saat dia ingin dibunuh. Yang mati di atas tiang salib ini adalah orang terkutuk. Apakah Yesus yang terkutuk? Tidak. Yang mati di atas tiang salib ini adalah pendosa besar yang setara dengan hukuman mati. Yang mati di atas tiang salib ini adalah orang yang dikutuk oleh Elohim. Yang mati di atas tiang salib ini adalah penerima suap. Yang mati di atas tiang salib ini adalah orang fasik, pengkhianat. Yesus adakah demikian? Tidak. Makanya Yesus mengatakan anak manusia memang akan pergi sesuai dengan apa yang tertulis. Yang tertulis adalah orang benar diselamatkan, pengkhianat menggantikan. Orang jujur diselamatkan dari kesukaran, dan orang fasik yang menggantikannya. Nah, antara Yudas dan Yesus siapa yang fasik? Siapa yang makan suap? Itu dulu. Jadi jangan kita larikan ke ajaran Kristen dulu. Kita dudukkan perkara ini sesuai dengan ajaran Yesus. Ada tertulis tentang anak manusia seperti apa dia pergi. Nah, saya sudah memberikan data kepada saudara. Mazmur 91, Amsal 21, Amsal 11, Amsal 17. Saya tambahkan Keluaran 23. Saya tambahkan lagi Amsal 6. Saya tambahkan lagi Mazmur 105. Itu data-data untuk Yesus supaya
bisa dipahami Yesus itu adalah orang yang sangat-sangat kemudian dicinta oleh Allah. Baca Ibrani 5 nomor 7. Tadi Anda membaca kan? Oh, ini Mazmur 91, siapapun yang memanjatkan doa kepada Elohim, dia akan diselamatkan dengan sungguh-sungguh. Ibrani 5 nomor 7. Dan sebagai manusia, Yesus mempersembahkan doa yang sungguh-sungguh kepada Elohim yang sanggup menyelamatkan dirinya dari kematian. Dan atas kesalehannya, doanya Yesus dikabulkan. Nah, saya sudah menunjukkan data. Sekarang tolong tunjukkan di mana tertulis di Perjanjian Lama Tuhan meminta korban dari darah manusia suci. Sebagaimana iman Kristen yang muncul belakangan. Tolong tunjukkan tertulis di mana di Perjanjian Lama Tuhan kemudian meminta persembahan korban dari darah manusia suci. Satu ayat saja. Kalau ada, diskusi kita tutup. Selesai. Saya kalah berarti, saya menyerah. Silakan. Mute-nya Pak Darius dibuka. Mute-nya dibuka, Pak. Mute-nya dibuka. Ya. Mute-nya dibuka, bukan kameranya ditutup. Kameranya dibuka, mute-nya dibuka. Oke, lanjut. Sudah ya? Sudah kan? Udah Bang, udah. Oke, Langsung. Makasih Bang Juma. Siap. Kalau Bang Juma tetap menggunakan Mazmur 91, maka Mazmur 91 akan nampok abang sendiri. Karena di ayat 16 dikatakan, dengan panjang umur akan kukenyangkan dia. Pertanyaan, Yesus secara manusia panjang umur enggak? 35 tahun, 33 tahun doang di dunia Bang Juma. Itu secara manusia tidak panjang umur. Secara manusianya ya. Dia umurnya 33 tahun. Itu berarti nggak panjang umur. Itu aja sudah tidak cocok buat Yesus. Sudah tidak panjang umur. Biasanya dalam orang Kristen, seseorang dikatakan panjang umur dapat bonus 70 tahun. Kalau dalam Muslim, kalau tidak salah 60 tahun usianya. Dalam Kristen, ya Yesus 33 tahun. Ya, umurnya nggak panjang, berarti nggak berlaku ayat ini Bang Juma di ayat 16. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan diriku. Selesai, tidak berlaku buat Yesus. Karena Yesus tidak panjang umur. Karena umurnya sampai 32. Karena panjang umur menurut Muslim 60 tahun, menurut Kristen 70 tahun. Selebih dari di bawah itu, dia bukan panjang umur lagi, tapi mati muda. Yesus secara manusia, dia mati muda. Karena tidak sampai umur 60 dan 70. Jadi dengan demikian, Mazmur ini tidak cocok buat Yesus. Karena dia mati muda. Bahasa kasarnya, bukan panjang umur. Oke. Kita baca di dalam Matius 20 ayat 28. Saya baca dulu. Jadi kita mengambil kenaikan Yesus ini tidak hanya dalam satu ayat dari Matius 26, ayat 24, itulah yang kita bolak-balik. Tapi kita baca juga di ayat yang 28, Matius 20, ayat pasal 20. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Ini jawaban Yesus sendiri, bahwa dia datang untuk memberikan tebusan buat banyak orang. Tadi Bang Juma tanya, di mana data Alkitab bahwa Yesus dinubuatkan? Tadi dua ayat dari kitab Mazmur kitab Musa yang saya sudah sampaikan, tapi saya baca lagi ayat yang mungkin sudah sering disampaikan oleh para debatur Kristen. Bang Juma juga tidak asing lagi. Di dalam Yesaya 53 itu sudah sangat jelas. Itu sebuah nubuatan ya, nubuatan. Saya baca dulu Yesaya 53, tidak perlu saya baca semuanya karena cukup panjang sebenarnya. Ayat 5. Dari ayat 4, dari ayat 3 dan ayat 4 ya. Panjang tapi saya baca 3 ayat dulu. Ia dihina dan dihindari seseorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutupi mukanya terhadap dia. Bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah,
pukul dan ditindas Allah. Ayat 5. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Oleh bilur-bilurnya menjadi sembuh. Ini ayat yang sudah jelas bahwa dia tertikam. Ini sebuah nubuatan. Di ayat yang ke-52, 53, sambungan dari 52, judulnya Tuhan menyelamatkan Sion. Sion ini siapa? Ya, kota Yerusalem, Israel. Menyelamatkan Sion dengan cara apa? Dengan cara memberikan sebuah keselamatan yang di mana rencana Allah di luar dari pikiran manusia, tapi Tuhan lakukan itu. Makanya di dalam Yohanes 3 ayat 16 sangat jelas dikatakan bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, memperoleh hidup yang kekal. Ini datanya sudah sangat jelas. Ayat ini 700 tahun sebelum Yesus datang. Kota Romawi pun belum ada. Tetapi sudah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya tentang sebuah tebusan yang akan dilakukan oleh Yesus Sang Mesias di kemudian dan sudah digenapi. Dan saya kira itu di ayat Yohanes 20, Yohanes 19 ayat 30 ada sebuah kalimat penutup yang Yesus ucapkan yang sangat menarik. Ya Bapa, sudah selesai. Yohanes 19 ayat 30. Ya Bapa, sudah selesai. Tidak ada orang di dunia ini yang mati ketika dia berkata sudah selesai. Tidak ada. Tetapi dia meninggalkan sebuah pesan, mungkin pesan harta atau apa. Tetapi ketika Yesus mau mati, dia berkata sudah selesai. Apanya yang selesai? Selesainya rencana keselamatan yang Tuhan sampaikan melalui para nabi dan digenapi oleh Yesus Kristus. Sehingga dia berkata sudah selesai. Itu jawaban saya, Bang Juma. Oke. Silakan Bang Juma. Oke, baik. Sebelum saya jauh, saya ingin tahu dari saudara. Karena ini menggelikan bagi saya ya. Di dalam Yesaya 53, nomor 4 yang saudara kutip, di situ ada kata Anokhnu. Anokhnu artinya kami. Kami di sini siapa? Kami di situ Bani Israel atau Kristen juga ikut. Coba yang jujur Bang, yang jujur. Anokhnu di sini, kami di sini. 4. Iya, banyak kata kami bertaburan di data saya 53. Saya ingin tahu dari kejujuran Kita saudara mengira, saya. kata kita di sini. Kata kita di situ itu untuk siapa? Oke, baik. Kita itu untuk setiap orang siapa saja yang percaya kepada Yesus. Nggak boleh. Ya, Saya ulang lagi nih. Saya minta kejujuran dari saudara saya ini. Saya menghargai saudara. Okay. Kata anokhnu di sini, kalau dalam bahasa Arab anokhnu ini kata kita untuk Bani Israel saja atau juga termasuk Roma Vatikan? Jawab, yang jujur. Bukan hanya Roma Vatikan. Kata Israel lah yang pertama kali diberikan janji itu dan lewat mereka janji itu diberikan kepada dunia. Baik, sekarang saya minta kejujuran saudara. Kata anokhnu ini untuk Bani Israel saja atau untuk seluruh dunia? Untuk seluruh dunia. Dari tetapi mana? Khususnya kepada bangsa Israel. Karena mereka lah yang pertama dijanjikan itu. Oke, baik. Ya kan abang tanya saya jawab ya. Abang jangan ketawa-ketawa lah. Orang diskusi ketawa. Bukan. Yang tertawa itu penonton, bukan saya. Saya katakan tadi, saya miris, geli gitu ya. Ketika kitabnya Yahudi diterjemahkan, dipahami, ditafsirkan seenak perut. Kata anokhnu itu merujuk kepada Bani Yakub saja. Nah, itu yang pertama. Yesaya 52-53 itu berbicara tentang keadaan daripada Bani Yakub. Tak ada hubungannya dengan siapapun di sana. Itu yang pertama. Untuk kemudian melakukan apa yang saya katakan ini adalah sesuatu yang benar. Anda lihat apa nubuatan Kayafas. Di dalam Yohanes 11.
Nubuatan Kayafas, Yesus ini memang harus mati untuk siapa? Nah, ini penting untuk Anda jawab. Jujur tapi. Kali-kali jujur. Ayat berapa? Coba Anda lihat di data nomor 53, 52, 51. Antara 50 dan 51. Coba Anda lihat. Oke, ayat yang saya baca ya. Iya, silakan. Hal itu dikatakannya bukan dari Yohanes 11 kan? Siap 86,3 geser kanan sedikit. Lanjut. Hal itu dikatakannya bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai imam besar pada tahun itu ia bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk bangsa itu, dan bukan untuk bangsa itu saja, tetapi untuk menentukan dan mempersatukan anak-anak Allah yang tercerai berai. Oke. Menurut Kayafas imam besar bernubuat, Yesus mati untuk siapa? Bangsa yang mana? Ya menurut Kayafas dia bernubuat seperti untuk orang itu dan untuk orang yang tercerai berai. Siapa tuh? Itu menurut Kayafas. Ya, siapa yang bercerai berai itu? Ya kalau menurut kita lihat pada teks ini kan pernyataan Kayafas ya, bukan pernyataan dulu. Itu nubuat. Saya dengar dulu, Anda dengar dulu. Ini pernyataan Kayafas, bukan pernyataan yang disampaikan Tuhan kepada Kayafas, beda ya. Baik. Oke. Kayafas di sini posisinya sebagai apa? Dia seorang imam. Imam Yahudi. Iya, imam. Imam besar. Imam besar. Dia ngerti nggak kitab Yesaya, Bang? Ya. Mengerti nggak imam besarnya Yahudi ini? Kita teks dulu di kitab nubuat ini dulu. Abang jangan lagi kita bicara dulu. Enggak. Saya sederhanakan pertanyaan saya. Kira-kira sebagai imam kepala nih, imam kepala yang tertinggi kedudukannya di dalam tradisi Yahudi dalam pemahaman tentang hukum-hukum Elohim, kira-kira Kayafas mengerti tentang Yesaya 53 enggak? Ya, kalau dia mengerti seharusnya dia percaya Yesus. Tunggu dulu, jangan bawa ajaran Kristen dulu. Jangan bawa Kristen dulu. Jangan bawa ajaran Kristen dulu, Bang. Ini kita berbicara mengenai. Maksud saya gini, apakah Kayafas ini tidak lebih paham daripada saudara Darius tentang Yesaya 53? Teks ini tidak disebutkan apakah Kayafas paham atau enggak. Kita lebih kepada nubuatan. Bang Juma jangan melakukan red herring ya, mengalihkan sebuah pembicaraan. Anda mengambil kitabnya agama Yahudi untuk mendudukkan Tuhan Anda sebagai korban di atas tiang salib. Sementara yang punya kitab sama sekali tidak menyentuh Yesaya 53 untuk Yesus. Sabar dulu. Persoalannya di teks yang tadi data yang Anda kasih itu tidak dijelaskan di situ Imam besar Kayafas tahu kamu kan nggak ditulis, tetapi di sini kita bicara tentang perkataan Kayafas yang kita bahas, Bang Juma, bukan pernyataan Kayafas tahu apa nggak tahu, bukan itu persoalannya. Boleh tidak saudara bacakan saya dari data 45-nya? Boleh nggak? Saya mohon. 45. Oh boleh, mau semua ayat juga boleh, Bang Juma. Iya, baca sampai 53, silakan. Oke, banyak di antara ini judulnya itu persepakatan untuk membunuh Yesus. Yes, judulkan nanti belakangnya. Silakan. Yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuatkan Yesus percaya kepadanya. Tetapi ada yang pergi kepada orang-orang Farisi dan menceritakan kepada mereka apa yang telah dibuat Yesus. Lalu imam-imam dan imam-imam kepala orang-orang Farisi memanggil mahkamah agama untuk berkumpul dan mereka berkata, apa yang harus kita berbuat? Sebab orang ini membuat banyak mujizat. Apabila kita biarkan dia, maka semua orang akan percaya kepadanya dan orang-orang Roma akan datang dan akan merampas tempat suci kita serta bangsa kita. Tetapi seorang di antara mereka yaitu Kayafas, imam besar pada tahun itu berkata kepada mereka, kamu tidak tahu apa-apa dan kamu tidak insaf bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini binasa. Hal itu dikatakannya bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai imam besar pada tahun itu ia bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk bangsa itu. Dan bukan untuk bangsa itu saja, tetapi untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Allah yang tercerai berai. Saya kira cukup di situ aja ya. Data 53-nya, Bang. Oke, baik.
Kata 53, sahabat sore. Mulai dari hari itu mereka sepakat untuk membunuh dia. Menjadi permasalahan. Ingat Bang, kronologis yang saudara saya baca, orang Yahudi, orang Farisi, ahli Taurat, imam kepala, mahkamah agama. 5 komponen berkumpul. Penggawa-penggawa Bani Israel berkumpul. Tidak ada satupun di antara mereka yang melirik Yesaya 53 untuk menjadikan Yesus ini sebagai korban. Tidak ada satupun di antara mereka ahli-ahli Taurat, bahkan sampai pada level mahkamah agama, imam-imam kepala, pastor jauh kalah pendeta apalagi, nggak ada hubungannya. Tapi apa kesimpulannya mereka ingin melakukan pembunuhan terhadap Yesus? Karena mereka takut kemudian kalau tempat suci mereka dan bangsa mereka dirampas oleh orang Roma. Tak ada hubungannya dengan dosa waris, tak ada hubungannya dengan dosa manusia, tak ada hubungannya dengan paradigma tafsiran Anda, dengan pola yang Anda gunakan kata anak tadi itu dengan kata kita, nggak ada hubungannya. Kenapa seorang imam, kenapa mahkamah agama memutuskan membunuh Yesus hanya untuk bangsa mereka karena takut kepada bangsa Roma? Kenapa nggak lari ke ajaran Kristen? Dia mati karena bilur-biru dosa-dosa kita. Kenapa nggak lari ke situ? Seorang imam loh, bahkan dia bernubuat, saking tak adanya nubuat, bikin nubuat baru. Yesus mati untuk bangsa kita. Lalu apa yang terjadi? Di data selanjutnya, mulai hari itu Yesus tidak lagi memperlihatkan dirinya di tengah-tengah orang Yahudi. Bahkan Yesus pergi ke padang gurun di tempat yang bernama Efraim, dan di sana dia tinggal bersama dengan murid-muridnya. Data selanjutnya, orang-orang Yahudi, imam-imam kepala membuat sayembara. Siapa yang bisa menunjukkan tempat Yesus, persembunyian Yesus, mereka akan memberikan upah kepada mereka karena Yesus ingin mereka tangkap. Jauh panggang dari api, Bang Darius. Makanya saya katakan tadi, persengkongkolan yang terjadi terhadap Yesus, imam-imam kepala mahkamah agama, orang Farisi, orang Yahudi berkumpul bersepakat ingin menangkap orang suci ini. Tapi Allah berkata apa? Orang fasik yang menggantikannya, pengkhianat yang menggantikannya, penerima suap yang menggantikannya, orang terkutuk yang menggantikannya. Nah, terkait dengan Amsal 16, mumpung saya ingat. Di situ Bang, di data nomor 16-nya, kata Ibrani-nya di situ adalah yaum. Yaum itu artinya bisa hari, bisa waktu, bisa umur. Dengan panjang hari, dengan panjang waktu, dengan panjang umur aku kenyangkan engkau. Sekarang permasalahannya adalah, ini kejujuran yang kita butuhkan. Apakah Yesus saat ini mati? Atau Yesus saat ini masih hidup? Berarti Yesus terangkat langsung dengan panjang umur kemudian. Bukan mati 33 tahun, tidak. Yesus terangkat dengan panjang umur. Nah, masih hidup hari ini. Dan akan datang kembali nanti di akhir zaman untuk yang kedua kalinya. Menghakimi para terdakwa. Siapa yang terdakwa? Enyahlah daripadaku kalian semua pembuat kejahatan. Yang terdakwa adalah Kristen. Nah, jadi seperti itu saudaraku. Kembali kepada tema kita, Matius 26 nomor 24. Aku Yesus memang harus pergi meninggalkan bumi ini sesuai dengan apa yang tertulis tentang aku. Aku akan pergi dengan diselamatkan oleh Tuhan berdasarkan Ibrani 5 nomor 7. Dia mempersembahkan doa dengan sungguh-sungguh kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan atas kesalehannya kemudian doanya dikabulkan. Artinya ketika Yesus berdoa untuk diselamatkan dari kematian, Yesus doanya dikabulkan dan terangkat langsung naik ke atas surga. Sebagaimana yang Al-Quran katakan, Inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya mutahhiruka minal ladina kafaru.
Aku mengangkatmu, aku menyelamatkanmu dan membersihkanmu dari orang-orang yang kafir. Tapi penyaliban itu ada, Bang. Yang menggantikannya adalah orang yang fasik. Siapa yang menerima suap? Itulah yang fasik. Yudas atau Yesus yang menerima suap? Nah, itu dia. Silakan. Kita baca di ayat saya baca di ayat yang ke-3 dan 4 ya. Kalau ada orang yang menggantikan Yudas, ini satu kalimat yang menarik di mana Yudas menyesal ya. Karena yang menjadi asumsi, menjadi tanggapan beberapa oknum bahwa Yudaslah yang diserupai lalu disalib. Nah, kita baca di ayat 27 pasal 27 ayat 3 4 ini. Pada waktu Yudas yang menyerahkan dia melihat bahwa Yesus telah dijatuh hukuman mati ya. Pasal 27 ayat 3. Yesus telah dijatuh hukuman mati. Menyesalah ia. Lalu ia mengambilkan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam, kepala dan tua-tua. Dan berkata, aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah. Tetapi jawab mereka, apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri. Ayat 5, maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi situ menggantungkan diri ya. Cerita Yudas sudah selesai di pasal 27. Kenapa? Dia sudah menggantungkan diri. Dia menyesal karena telah menjual darah orang yang berdosa. Jadi Yudas tidak diserupai. Kenapa? Dia sudah pergi dan menggantungkan diri. Jadi Yesus tetap dia mengalami kematian seperti tadi saya sudah kutip di Matius 20 ayat 28 bahwa dia datang untuk mengalami kematian. Kalau Bang Juma tetap mengatakan bahwa Mazmur 91 itu tetap Yesus, maka tadi saya sudah bilang walaupun Bang Juma sudah bantah ayat 16 bahwa dia mengalami panjang umur. Yesus secara manusia dia tidak panjang umur, secara manusia kita bicara. Kalau Abang bicara dia masih ada. Yesus sebelum dunia ada, dia sudah ada kok. Tapi itu lain tema. Tapi saya hanya menyinggung ada. Jangankan dia sudah ada sekarang. Sebelum dunia ada pun dia sudah ada dalam keilahiannya. Di dalam Yohanes pasal 17 ayat 5. Sebagaimana kemuliaan yang kuterima sebelum dunia ada. Ya. Yesus sudah ada. Tetapi secara kemanusiaan, manusianya yang dilahirkan oleh Maria. Dan secara manusia, dia umurnya 32, 30 lebih tahun, tidak sampai panjang umur. Maka ayat Mazmur 91 ini tidak cocok buat Yesus. Karena saya sudah sampaikan bahwa di Matius 27 ayat 3 sampai 5, Yudas menyesal karena menjual Yesus dan dia pergi gantung diri. Jadi kalau ada sebuah narasi yang mengatakan bahwa Yudaslah yang diganti untuk menggantikan Yesus. Lawang sini Yudas saja sudah mati, dia menyesal. Dari mana cerita itu? Kalau memang ada narasi bahwa ada seseorang lah, karena di dalam surat Quran tidak menjelaskan seseorang itu siapa. Menurut surat 4 ya, tidak dijelaskan siapa. Tetapi oleh beberapa teman-teman muslim bahwa Yudas atau Barnabas lah seperti itu. Ya saya tidak tahu menurut abang siapa. Tapi kebanyakan orang mengklaim bahwa Yudas. Buktinya Yudas dia mati, dia menyesal, ya. Saya kira itu tanggapan saya, Bang. Jadi kalau kitab Amsal itu kan saya sudah jelaskan, Bang. Itu berbicara tentang bagaimana penyelamatan Allah kepada bangsa Israel waktu mereka keluar dari Mesir. Orang-orang fasik, banyak bangsa yang mereka bunuh hanya untuk menyelamatkan bangsa Israel sampai ke tanah Kanaan. Itu maksud dari ayat itu. Saya kira itu, Bang. Oke, nanti kalau penjelasan sampai tidak cukup waktunya, kita bisa diskusi lanjut lagi dengan tema yang sama atau lain tema. Boleh ya, jadi kita ngomong santai ya, Bang. Siap, saudaraku. Jadi giliran Amsal 53 kata anakmu itu untuk saudara. Tapi giliran berbicara terkait dengan yang tadi Anda mengatakan itu hanya untuk Bani Israel saja. Ketika berbicara mengenai Amsal, itu hanya untuk Bani Israel. Ketika berbicara tentang Yesaya, itu untuk kita. Aduh. Ya, tapi nggak apa-apa. Oke. Jadi ketika saudara membawa narasi kemudian tentang Yudas. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam kitab saudara nih, ada dua pewarta yang kemudian cakar-cakaran memberitakan tentang Yudas. Antara Lukas dan Matius. Matius 27 nomor 5 sampai nomor 8
Di situ diterangkan kemudian bahwasanya Yudas terlebih dahulu sesuai dengan catatan saya melemparkan duit lalu bunuh diri. Tidak ada beli tanah. Yudas tidak beli tanah di situ. Yang membeli tanah adalah imam-imam. Itu menurut catatan penulis Matius. Yudas melemparkan uang lalu bunuh diri kemudian. Imamnya memungut duit itu lalu beli tanah. Tapi kalau narasi Lukas beda lagi. Di Kisah Para Rasul 1 nomor 18 nomor 19 beda lagi. Yang membeli tanah di situ justru Yudas. Lalu bunuh diri. Yang penulis 1 mengatakan bunuh diri, tidak beli tanah. Yudas tidak beli tanah, yang beli tanah adalah imam. Penulis 1-nya mengatakan Yudas sendiri yang beli tanah lalu bunuh diri. Imam tidak terlibat. Ini yang benar yang mana? Jadi dengan adanya kontradiksi ini, maka coba Anda lihat di catatan Alkitab Sabda. Matius 27 nomor 5, catatan paling bawah itu jelas diterangkan di sana. Pada masa itu, mati tergantung hanya dilakukan terhadap orang-orang yang mengalami penyaliban. Itu jelas, Pak. Coba Anda buka sekarang di Google, Alkitab Sabda, Matius 27 nomor 5, catatan paling bawah di Alkitab Sabda paralel itu akan muncul bahwa Yudas mati tergantung dan menurut tradisi pada masa itu orang yang mati seperti ini adalah hanya orang yang mati dalam keadaan tersalibkan. Ada nggak yang bisa bantu saya di sini untuk memperlihatkan kepada saudara Dinda Ardiansa masih monitor? Terus itu hubungan dengan Yudas apa, Bang? Yudas mati disalibkan. Silakan Dinda Ardiansa boleh ditunjukkan, Dek. Ardiansa monitor atau yang lain? Cek. Waduh, hilang tadi. Oke. Iya, Gurunda. Siap, Gurunda. Gimana? Matius 27 nomor 5, Dinda. Baik. Matius Alkitab Sabda paralel. Ya. 27 nomor 5. Alkitab Sabda paralel. Yang mana, Gurunda? Yang apa? Paralel. Yang paralel, baik. Catatan paling bawah gitu. Ini Alkitab Sabda internal gereja yang menjelaskan. Internal saudara kita Kristen. Jangan kita yang menjelaskan. Dibesarin, deh. Oh, baik, Gurunda. Siap, Gurunda. Dibuka kameranya. Baik. Ya. Dibuka juga akalnya kalau buka kamera, Pak Ardiansa. Ada abangku. Assalamualaikum, Bang Andi. Yang sebelah mana, Gurunda? Paling bawah. Paling bawah. Yudas pun menyampaikan keping-keping. Bukan. Terus ke bawah. Catatan kaki, Bang. Oh, ini. Matius mengatakan bahwa Yudas menggantung diri, mencatat bahwa ia tewas karena jatuh. Barangkali yang dilakukan Yudas adalah menjatuhkan diri ke atas sebuah tonggak yang telah diruncingkan. Mati dengan menggantung pada masa itu hanya dilakukan dengan cara disalibkan atau disulakan. Di mana ayatnya Yudas disalib? Itu tadi catatannya, Bang? Itu kan catatan kaki kemungkinan, bukan mengatakan bukan kemungkinan. Di situ ada tanda titik. Titik, lalu disambung. Mati dengan menggantungkan pada masa itu hanya dilakukan hanya dilakukan dengan cara disalibkan atau disulahkan. Hanya. Lanjut, Gurunda. Iya, itu apa? Itu kan hanya sebuah komentar, bukan sebuah data Alkitab. Komentar penulis mengatakan konteks pada waktu itu orang-orang yang biasanya kalau disalib atau tersulah atau digantung di kayu atau disalib. Tetapi di situ tidak menjelaskan bahwa menegaskan bahwa Yudas disalib, tidak ada di situ. Tidak mungkin dia sendiri naik ikat badannya terus dinaikin badan ke atas. Itu nggak mungkin begitu. Itu siapa yang nanam kayu itu di dalam tanah? Nggak mungkin. Masa dia sendiri gantung diri sendiri kan dengan disalib. Dia tidur tuh siapa yang ikat tangannya, ikat kakinya tuh siapa yang angkat naik masukin di lubang itu tiang salibnya? Kan nggak bisa kayak begitu. Kalau saya Bang gini, Bang Darius, dia tidak bunuh diri.
Kenapa saya katakan dia tidak bunuh diri? Karena adanya kontradiksi antara catatan Matius 27 dengan kisah para rasul 1 itu. Dia tidak bunuh diri. Tetapi Yesus yang tadinya digiring ke tempat penyaliban, Allah kemudian pencipta langit dan bumi kemudian menggantikannya dengan Yudas. Jadi yang tersalib itu Yudas. Nah sekarang gini, ini waktu saya sudah mau maghrib di sini ya. Oke, kita bisa lanjut lagi, bisa topik yang sama boleh. Bisa enggak kita mengarahkan kemudian di dalam Markus 14 nomor 50. Di situ diterangkan kemudian bahwa semua murid lari meninggalkan Yesus. Ini proses penangkapan. Semua murid lari meninggalkan Yesus. Lalu kemudian ada seorang pria, anak muda, menggunakan kain lenan, berjalan di belakang beliau. Lalu kemudian seketika ingin ditangkap, beliau melepaskan kain lenannya, lalu lari dalam keadaan telanjang. Pertanyaan saya kepada saudara, ada oknum yang ditangkap nih, yang dibawa oleh tentara Romawi digiring ke Bukit Golgota. Yang mau ditangkap kan Yesus tuh. Iya. Murid-murid semuanya lari meninggalkan Yesus. 10 murid lari. Yudas tidak lari. Karena Yudas adalah pengkhianat, bagian daripada penangkap. Sementara ketika kemudian ada orang yang lari dengan melepaskan kain lenan, itu baru genap menjadi 12 orang. Murid ditambah dengan Yesus 1. Muridnya pada melarikan diri, Yudas tinggal di sana. Berarti 11 orang melarikan diri. Lalu siapa pemuda yang menggunakan kain lenan yang di belakang oknum yang katanya Yesus, tapi di belakangnya ada oknum menggunakan kain lenan? Itu siapa, Bang? Yang lolos ini siapa? Nah, Alkitab tidak jelaskan itu siapa. Kalau Yohanes itu siapa yang mengikuti Yesus, kemungkinan Petrus itu sampai pada di perkumpulan di Imam Kayafas kan dia menyangkal Yesus. Kemungkinan dia, karena orang pasti lari takut, wajar lah kan pasukan datang membawa senjata, pedang semua lengkap, orang takut mungkin. Ya. Kan lari nih. Wajar lah ya. Di data nomor 50-nya kan semua murid lari meninggalkan Yesus. Berarti tidak ada lagi Petrus di situ, nggak ada lagi, semua murid melarikan diri. Data nomor 51, 52, ada oknum pemuda menggunakan kain lenan, setelah ingin ditangkap, maka dia meloloskan diri dengan cara melepaskan kain lenan. Kalau Petrus menggunakan kain lenan, mana datanya? Tapi saya bisa membuktikan bahwa yang menggunakan kain lenan itu adalah Yesus. Buktinya? Yohanes 13 nomor 4. Okay. Itu sejenak sebelum perjamuan kudus. Yesus melepaskan jubahnya, lalu menggunakan kain lenan. Saya kira cukup. Ya, itu kan pembasuhan kaki, Bang. Bukan lari di situ, konteksnya pembasuhan kaki. Iya, tapi Yesus sejenak sebelum penangkapan, Yesus menggunakan kain lenan. Nak, matikan. Nyalakan lampu. Nyalakan lampu, sayang. Bukan. Ya. Oke. Gimana, Bang? Kecuali saya jawaban 2 pertanyaan Abang, terus kita mungkin lanjut lagi next kapan kita bisa lanjut. Oke. Abang puasa kan? Baik. Oke. Di dalam saya jawab dari apa perbedaan Matius 27 ayat 5 dan juga Kisah Para Rasul 1 ayat 11. Sebenarnya tidak ada yang salah di situ menurut saya. Kenapa? Karena toh yang dipakai juga uang Yudas. Ya contohnya saya menyuruh orang beli. Ya tetap itu walaupun bukan saya yang beli, kan barang yang dibeli kan milik saya. Ya, bukan itu permasalahannya, Bang. Itu menurut saya memahami ayat itu bahwa memang di dalam teks Yudas membeli, walaupun orang ahli Farisi yang membeli, tetapi kan menggunakan uang yang Yudas lempar itu. Tetap itu miliknya Yudas karena menggunakan uang dia. Meskipun orang lain yang beli. Kalau saya suruh orang beli mobil, beli apa, itu mobil saya, dia hanya beli saja, tapi kan pakai uang saya, Bang. Ya, dan juga di Yohanes 13 itu beda konteks dengan Yohanes 13 Yesus melepas kain untuk konteksnya membasuh kaki murid Tuhan Yesus, bukan konteksnya untuk proses penangkapan, kan beda konteksnya, Bang. Tidak bisa kita kawinkan jadi satu. Saya kira itu jawaban saya, Bang. Oke, baik. Kita mungkin kapan kalau bisa bentar malam kalau saya lagi ke gereja bisa lanjut atau bisa. besok ya.
Nanti saya WA Bang Adrian nanti, kan kami WA. Sip. Ya. Baik Abang Oke, Darius. saya closing statement dulu ya Bang. Ya, silakan. Oke, selamat sore buat teman-teman muslim yang sedang mempersiapkan untuk buka puasa dan tarawih pada malam hari ini. Saya secara pribadi, saya minta maaf kalau dalam pembicaraan ada kata ucapan yang salah, menyinggung teman-teman yang live maupun yang ada di Komal, khususnya Bang Juma, ada juga Bang Ardiansa, Unirifa dan Bang semuanya. Saya mohon maaf dan semoga ini diskusi ini menjadi persahabatan, bukan permusuhan ya. Kita berbeda agama, berbeda pandangan, tetap kesatuan kita tetap dijaga. Tidak boleh menghina agama orang lain, tidak boleh menghina Tuhan orang lain, kitab orang lain. Kalau tidak mau dicubit, jangan cubit. Makasih. Oke, saudara. Jadi saya tutup juga ya teman-teman sekalian. Umat Islam dimanapun berada, kenapa pembahasan ini kita angkat? Karena Al-Quran juga membahas tentang penyaliban. Al-Quran menjelaskan bahwasanya Nabi Isa alaihissalam yang datang kepada Bani Israel yang hendak kemudian dieksekusi mati di atas penyaliban itu diselamatkan oleh Allah, lalu ada yang menggantikan beliau. Terlepas siapapun yang menggantikan, yang pasti Nabiullah itu diselamatkan dari angkara murka orang-orang yang ada pada zaman itu. Lalu apakah selesai sampai di sana? Menurut Al-Quran, orang-orang yang hidup sezaman dengan Nabi Isa alaihissalam itu dalam proses penangkapan dan penyaliban terhadap Nabi Isa, mereka melakukan makar. Makar ini tipu daya. Lalu kemudian Allah membalas makar mereka dengan pembalasan yang sebaik-baiknya. Nah, menurut hemat saya, pembalasan inilah yang sedang dinikmati oleh teman-teman kita Kristen hari ini. Mereka kemudian menyembah oknum yang mati di atas tiang salib, mempertuhankan orang yang mati di atas tiang salib, sedangkan narasi Al-Quran yang mati ini bukan Nabi Isa. Begitu juga narasi yang saya sampaikan tadi menurut Bible yang mati ini bukan Yesus, tetapi orang yang diserupakan. Tapi ini adalah pandangan kita berdasarkan Al-Quran dan apa yang kita pahami terkait apa yang ada di Bible. Tidak ada pemaksaan terhadap saudara-saudara Kristen untuk kemudian mengiyakan apa yang kita sampaikan, dan tidak ada pemaksaan dari saudara Darius untuk kita imani apa yang beliau sampaikan. Semua kita kembalikan kepada yang mendengarkan dan yang menyimak untuk memilih mana yang benar, mana yang keliru, mana yang salah. Saya kira begitu, dan saya berterima kasih kepada saudara Darius. Ya, Anda bisa diskusi dengan baik. Mudah-mudahan kita bisa melanjutkan diskusi berikutnya sebentar malam atau kapan aja. Bang, boleh iklan ya? Iya, silakan. Ya, jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada netizen yang ada di bawah API dan semua laskar yang ada, begitu juga ada di channel Zulkifli Abbas dan channel yang berafiliasi. Syukran telah menemani kita semua. Ingat bahwa ini bulan suci Ramadan. Apa yang kita sampaikan, ya itu semua adalah edukasi ilmu yang bermanfaat. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua yang mau pesan rendang, silahkan ke nomor handphone aku yang ada di description box YouTube aku, Rifa MOW. Jangan lupa YouTube aku, Rifa MOW. Jadi